adik-adik, perkenalkan nama kakak In. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami ingin memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dan juga doakan Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, lagu Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, all the praise in this sight. Jesus love the little children of the world. Lagu selanjutnya kita nyanyi lagu Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang, Ulang, Joshua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tarek, Ezra dan Nehemia, Ester, Ayub dan Mazmur, Amsal dan Pengkhotbah dan Kidung Agung. Yesaya, Yeremia, Ratapan dan Yehezkiel, Daniel, Hosea dan Yoel, Amos dan Obadjah, Yunus, Mika dan Nahum, Habakuk dan Zefanya, Hagai dan Zakaria, Malaki akhirnya. Lagu terakhir kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian? Hari ini Lause Stefani mau bercerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, ucap syukur untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap adik-adik untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Ajarkan adik-adik untuk diam di rumah dan juga mendengarkan firman ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Nah, hari ini Lause mau cerita. Ceritanya adalah dari Alkitab. Di Alkitab ini, di Injil Lukas. Injil Lukas ini ada cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini dari Lukas pasal pertama, ayatnya yang ke-5 sampainya yang ke-25. Nah, di sini kita akan melihat tentang satu imam, yaitu namanya di sini dibilang Imam Zakaria. Dan pada zaman Raja Herodes. Siapa nama imamnya? Zakaria. Iya, Imam Zakaria. Nah, Imam Zakaria ini punya istri. Kamu tahu gak nama istrinya? Depannya dari E. Ada yang tahu? Elisabeth. Ya, nama istrinya di sini dibilang Elisabeth. Alkitab mencatat dari ayat yang ke-6 dia bilang Zakaria dan Elisabeth ini satu pasang sudah tua. Dan dia keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut ketetapan Allah. Maksudnya apa? Dia itu taat baca firman, dia tahu firman, dan juga dia turut perintah Tuhan. Tuhan bilang tidak, dia tidak lakukan. Itu namanya taat. Nah, di sini juga dibilang mereka berdua sudah tua. Dan lebih lanjut dibilang Elisabeth mandul. Tahu gak adik-adik apa itu mandul? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mandul itu kalau yang nggak tahu, kalau kasih tahu, mandul itu artinya tidak bisa punya anak. Sampai kapanpun tidak bakal bisa punya anak. Itu namanya mandul. Jadi Elisabeth mandul, tidak bisa punya anak. Dan dibilang pada suatu hari Imam Zakaria punya giliran untuk memasuki bait suci. Nah, ketika dia punya giliran untuk melayani Tuhan di bait suci, dia mau membakar ukupan di sana. Tiba-tiba, tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Di sana dia melihat, dia terkejut. Dia terkejut. Kenapa? Kira-kira adik tahu gak? Adik-adik tahu gak kenapa? Dia terkejut. Dia terkejut melihat satu malaikat datang untuk bertemu dengan dia. Nah, dia bilang, malaikat itu bilang, jangan takut. Dia bilang, jangan takut Zakaria, sebab doamu dan Elisabeth telah dijawab. Siapa yang adik-adik di sini doanya dijawab Tuhan? Ada? Di sini dibilang Zakaria sama Elisabeth doanya dijawab. Doa apa sih yang dijawab sama Tuhan? Dibilang di sini, doamu terkabul, yaitu nanti kamu akan punya anak laki-laki katanya. Oh, laki-laki. Jadi anak laki-laki ini, tadi kan Lause bilang dia itu mandul. Nah, dia mandul, gak bisa punya anak. Tapi malaikat Tuhan bertemu dengan Zakaria, dia bilang dia akan punya anak. Namanya, coba di sini Lause bacain buat kalian. Anak laki-laki harus kamu namai Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Biasanya kita kenal tuh namanya Yohanes Pembaptis. Dia yang akan membaptis orang-orang. Nah, ketika itu malaikat lanjut cerita, dia ngomong tentang apa yang Allah suruh sama dia. Pertama dia bilang dia namanya Yohanes, dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki namanya Yohanes. Apalagi yang dibilang? Kedua, dia bilang semua orang akan bersukacita. Sukacita kenapa? Wah, senang katanya. Kenapa orang-orang pada senang? Karena dia akan jadi pelayan Tuhan. Dia akan dia bilang tidak minum anggur, tidak minum minuman keras. Dia tidak minum keras. Dan juga pas nanti di kandungan, dia mulai dari kandungan, dia sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Tuhan yang kasih. Padahal dia mandul loh. Coba lihat, Tuhan itu menjawab doa.
kalau Tuhan mau, dia akan menjawab doa kita. Jadi di sini dia bilang Roh Kudus akan ada dalam kandungan. Dan juga dia bilang apa? Dia akan bilang untuk semua orang bertobat. Bertobat itu apa? Tidak buat nakal-nakal, tidak buat yang dilarang Tuhan. Misalnya jangan mencuri, kamu tidak boleh mencuri. Nah itu namanya bertobat. Nah adik-adik lihat di sini. Nggak usah nanya dulu. Apakah kalian pernah berbuat dosa? Ayo, siapa yang di sini yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Nggak usah nggak ngeliat sih, tapi coba angkat tangan. Kamu ngaku sama Tuhan. Siapa yang pernah berdosa? Nggak usah yakin. Semua kita, baik anak, dari bayi, sampai orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya berdosa. Makanya Yohanes Pembaptis ini, dia dilahirkan untuk bilang bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Nah, di sini dia bilang lagi, malaikat itu belum sampai situ. Dia bilang dia akan apa? Membuka jalan. Kamu tahu nggak? Kayak presiden tuh kalau dia datang naik mobil kan, pasti ada polisi kan di depannya. Itu yang membuka jalan. Misalnya lagi macet, dia akan membuka jalan buat presiden itu lewat. Nah, seperti ini Yohanes Pembaptis, dia yang membuka jalan buat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah yang mendahului Tuhan Yesus. Dia akan membuka jalan buat Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, dia harus bilang sama orang-orang, oh Tuhan Yesus, dia akan datang, dia akan menebus dosa kita. Dia lahir dan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu tugas Yohanes. Dia yang membuka jalan. Nah, terus abis itu di sini dia bilang, terus ayat ke-18 dia bilang, Zakaria, Imam Zakaria, dia bilang, mana mungkin sih? Ini nggak mungkin terjadi karena aku sudah tua dan istriku juga sudah tua. Terus dia mandul lagi kan? Yang tadi saya bilang nggak mungkin punya anak. Tapi dia bilang apa? Dia masih ragu, dia nggak percaya apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan bilang, kamu akan mengandung, istri kamu mengandung, dia bilang gitu. Terus ayat 19 dia bilang, aku lah Gabriel. Siapa namanya malaikatnya tadi? Gabriel. Nama malaikat itu adalah Gabriel. Gabriel, dia bilang, saya itu melayani Tuhan. Saya diutus sama Tuhan untuk kasih tahu kamu kebenaran. Kamu nggak percaya sama Tuhan, dia bilang. Nah, di sini dibilang kamu akan bisu. Coba, siapa yang tahu bisu? Bisu itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab gak? Bisu itu tidak bisa apa? Tidak bisa berbicara. Nah, karena dia tidak percaya sama Tuhan, dia tidak bisa berbicara. Sampai kapan? Katanya sampai Yohanes, yang disebut Yohanes Pembaptis, lahir. Dia baru bisa ngomong, baru bisa berbicara. Jadi, dia masih ragu sama perkataan Tuhan. Nah, terus di sini apalagi yang dia bilang? Dan orang-orang yang nungguin Zakaria di luar tuh, di luar bait suci, kan Zakaria tuh di dalam kan, di dalam bait suci, dia lagi nyalain ukupan. Terus orang-orang bingung, kemana ya Zakaria ya? Kemana dia? Kok nggak keluar-keluar? Dia bilang, wah udah lama nih ya. Aduh lama sekali. Orang-orang malah bingung, orang-orang heran. Di mana Zakaria? Pasti ada terjadi sesuatu di dalam bait suci. Orang-orang tunggu. Akhirnya dia keluar. Terus dia bilang, hei Zakaria, kenapa kamu lama? Mungkin dia nanya gitu kan. Dia bilang, dia nggak bisa ngomong. Kata malaikat apa? Kamu akan bisu. Dia tidak bisa berbicara. Jadi di sini dia bilang, akhirnya dia tidak bisa berbicara sampai Yohanes lahir. Terus ayat 24 dan 25 dia bilang, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri kepadanya. Ini suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Zaman dahulu orang yang tidak punya bayi dibilang aib, dihina, diejek-ejek. Tapi Tuhan menjawab doa. Di sini
Tuhan mau menjawab doa. Dan sekarang kita mau kembali ke awal. Apa sih yang kita belajar? Pertama, kita telah belajar perkataan Tuhan. Kita harus percaya perkataan Tuhan. Jangan seperti Zakaria yang masih ragu. Benar gak sih? Saya udah tua loh. Dia kan bilang gitu kan. Oh, saya udah tua, istri saya mandul. Gimana nih? Gak mungkin nih dia ragu. Kita harus percaya 100% firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, artinya benar. Yang kedua, kita belajar tentang berdoa. Minta Tuhan tolong. Kita berdoa sama Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menolong. Tuhan mau mengabulkan doa kita kalau kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Yohanes adalah orang yang membuka jalan. Yohanes adalah membuka jalan untuk Tuhan. Dia adalah orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus, untuk bilang bertobatlah, bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang yang lebih besar daripada aku, kata Yohanes Pembaptis. Makanya dia penting. Dia lahir itu untuk melayani Tuhan. Jadi kita telah belajar 3 hal ini. Dan gak usah tanya satu kali lagi, siapa nama papa dan mamanya Yohanes Pembaptis? Zakaria. Betul. Yang mamanya siapa? Elisabet. Oke, bagus. Jadi kalian sudah mengerti semua ini ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, ucap syukur untuk hari ini kami telah belajar tentang Yohanes Pembaptis telah diumumkan oleh malaikat Gabriel untuk membuka jalan untuk Tuhan Yesus dan mengabarkan Injil bahwa Tuhan Yesus akan lahir dan akan mati untuk dosa-dosa kita semua. Ajarkan kami supaya kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru kami pribadi. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin.